Halo guys, ya hari ini saya akan jelaskan mengenai beberapa skenario untuk saham-saham yang baru red issue ya, post come date-nya ya. Yang lagi hot ini kan Same. Kemarin trading date-nya baru mulai di tanggal 5 hari Jumat itu sampai tanggal kalau lihat di RTI sampai tanggal 15 Maret ya. Kurang lebih 6 hari kerja. Jadi ada 5 hari lagi kita bisa trading saham Same R nih ya di market gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya, sebenarnya video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke email Juragan ya, Stockbit, juga DM, kemudian Telegram itu mengenai saham ini apa mau dijual R-nya atau ditebus saja, nah gitu. Nah, ini yang kita akan bahas ya pada kali ini mengenai beberapa skenario yang nanti kita harus ambil ya, kita beradaptasi dengan harga nanti saat trading date ini ya, masa trading date ini apakah harganya kita kan nggak pernah tahu ya saham R nanti besok Senin apakah naik apa turun, kemudian saham induknya naik atau turun. Nah, tapi kita bisa antisipasi ya. Kita bisa antisipasi dengan pergerakan harganya. Nah, saya coba pertama jelaskan dulu skenario yang pertama yaitu buat teman-teman yang masih hold saham Same dan sampai dengan come date dan dapat Same R-nya ya. Jadi ini yang memang punya Same R-nya ya. Nah, ini saya coba simulasi misalkan teman-teman punya Same di harga awalnya 400 ya. Terus total lot yang dibeli 250, jadi modalnya awalnya 10 juta, kita buat simpel saja. Berarti teman-teman kan dapat Same R-nya kira-kira 10 lot ya. Kira-kira 10 lot. Kemudian harga teoretis pos RI kemarin 308 untuk Samenya ya turun ya karena menyesuaikan dengan perhitungan setelah right issue, harga teoretis R-nya 108. Ya ini tidak tidak bisa selalu sama ya karena memang waktu kemarin Jumat harganya ternyata 117 ya, 117 gitu ya. Oke, nah ini simulasi jika ditebus ya. Pertanyaan pertama ya, yang harus teman-teman bisa jawab, uangnya ada nggak untuk nebus ya, kalau memang ingin ditebus ya. Nah kalau pakai skenario ini yang 10 juta modal di awal kan teman-teman berarti dapat kira-kira 10 lot dengan harga tebus 200 berarti harus siapkan dana sekitar 203.000 ya 205.000 lah biar aman gitu. Nah, ada nggak uangnya gitu? Kalau ada ya aman, berarti nanti kita bisa lanjut skenario untuk apakah kita akan beli ya akan tebus atau ya jual aja saham R-nya kita lepas gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini saya sudah buat beberapa tabel ya untuk beberapa skenario ya. Jadi nanti teman-teman selama masa trading ini bisa update harga sahamnya berapa, induknya, kemudian harga sahamnya berapa. Nanti akan ada muncul modalnya berapa. Nah, ini coba saya jelaskan dulu ya. Tabel ini seperti apa flow-nya. Jadi gini, untuk kolom kedua ini ya, ini kolom pertama tanggal, ini kolom kedua adalah harga induk sahamnya ya, harga sahamnya sendiri. Kemudian kolom ketiga ini harga saham R-nya ya. Untuk saham R kan baru muncul di tanggal 5 ya. Tanggal 3 hari sebelumnya itu belum muncul gitu ya. Memang belum mulai masa tradingnya. Kemudian harga tebusnya sendiri kan 200, 200 fix ya. Nah, modal tebus. Modal tebus itu adalah harga. Jadi kalau teman-teman nih ya mau beli baru mau beli gitu ya, mau beli saham R-nya, berarti kan harus membeli haknya ya. Jadi ini bukan harga sahamnya ya, tapi harga hak untuk membeli saham R di angka 200 ya, di pricing 200. Jadi kalau teman-teman misalkan kemarin beli ya 117 gitu ya, sebenarnya modal teman-teman nanti itu adalah 317 ya karena harus ditambahkan dengan harga tebusnya nanti di 200 ya. Berarti harganya nanti asumsinya ya misalkan kemarin beli sama R di harga 117 berarti ya modalnya sebenarnya 317. Nah, kalau lihat harga closing kemarin 324 berarti sebenarnya masih cuan ya, masih masih untung gitu ya. Oke. Nah, kemudian kolom selanjutnya adalah modal tebus apakah lebih kecil dari harga induk ya. Modal tebus yang di sini apakah lebih kecil dari harga induk? Kalau lebih kecil berarti yes ya. Ini saya cuma buat dua pilihan yes or no gitu ya. Nah, kalau yes berarti kan sebenarnya kita lebih untung gitu ya. Lebih untung kita beli saham R di market ya kalau yang belum punya atau kita tebus gitu ya dengan harga sekian gitu. Jadi actionnya di sini ya nanti otomatis keluar kalau memang posisi saat
harga trading date 5 Maret itu posisinya lebih menguntungkan beli saham R, nanti akan muncul rekomendasi bahwa kita lebih baik tebus R atau beli R bagi yang belum punya, gitu. Nah, sekarang kita coba simulasi di tanggal 8 Maret, hari Senin. Ya, kita kan nggak pernah tahu nih harganya mau kemana ya. Misalkan harganya same induknya berarti katakanlah naik lah, misalkan 335. Terus harga same R-nya ngedrop, misalkan 80. Nah, di sini ya. Ternyata kita masih lebih untung di sini ya, masih lebih untung beli R-nya atau tebus R-nya dibanding beli induk ya, beli langsung di market gitu ya. Kalau misalkan kita ternyata harga eh, sama induknya misalkan 300 turun ya atau 310 lah ngedrop. Harga sama R-nya misalkan jadi 125. Nah, di sini kelihatan bahwa skenario yang kedua bahwa modal tebusnya itu lebih tinggi dibanding kita beli langsung di market ya. Ya kan kalau kita beli harga sama R-nya di market 125 terus tambah modal tebusnya 200 berarti kan 325. Lah kalau di market harganya 310 ya mending kita beli di market aja kan langsung di sama pasar reguler ya. Ya, 310 gitu kan. Nah, ini makanya di sini rekomendasinya adalah beli induk ya. Beli saham induknya atau ya jual R-nya gitu. Ya, jual R-nya. Jadi di sini ada dua skenario ya yang teman-teman bisa bisa lihat gitu ya. Tergantung nanti harganya bergeraknya seperti apa karena kita nggak akan pernah tahu ya kita nggak pernah tahu bisa aja saham saham R ini bisa ngedrop terus ya ngedrop misalkan 80 ya misalkan nih katakanlah tetap stabil lah di tiga katakanlah naik ya 320 320 320 320 di sini ngedrop 40. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat bahwa memang lebih menguntungkan kita beli sama R atau tebus sama R-nya jika harganya makin turun di market ya di sini ya. Jadi kalau nanti kita lihat ya pergerakan marketnya. Jadi misalkan 8 Maret sampai 15 Maret ternyata harga saham R itu ngedrop terus ya. Bahkan ekstrimnya bisa satu ya. Itu paling rendah bisa satu. Itu lebih baik kita beli sama R dengan catatan bahwa eh, saham sahamnya ini ya sideways atau tidak turun terlalu banyak. Tapi kalau misalkan katakanlah kita coba simulasikan ARB terus ya misalkan dari hari Senin gitu ya. Kita buat ARB 7%. Eh, nah, turun 301. ARB lagi, ARB lagi, ARB lagi, ARB lagi. Harga paling rendah kalau ARB terus sampai tanggal 15 Maret itu 225 ya. Sebenarnya ini masih untung kalau teman-teman yang udah punya saham R-nya itu untung karena masih bisa beli di harga 200 ya. Tapi kalau memang nanti setelah 15 Maret ARB lagi ya akan boncos juga ya di bawah 200 ya, di bawah modal gitu. Tapi nah itu, ini kan kita nggak bisa perkirakan ya harga saham ini apakah memang akan ARB terus berjilid-jilid atau tapi ya harusnya sih tidak tidak akan se ekstrim itu parahnya ya sampai berjilid-jilid kecuali memang marketnya lagi sangat-sangat merah sekali kayak akhir Januari kemarin tapi itu pun juga ya tidak terlalu sampai sedalam ini gitu ya ya. Nah itu. Jadi sebenarnya masih untung kita untuk tebus kalau teman-teman yang udah punya saham R ya dengan catatan bahwa harga saham R-nya tidak dengan catatan bahwa harga saham R-nya itu turun terus ya turun terus gitu ya nanti teman-teman bisa explore sendiri lah. Nah, saya share ini file Excel-nya gitu ya tapi kalau misalkan dia naik terus misalkan kita hapus dulu ya dia naik terus nih melejit gitu ya 130 140 150 bahkan sampai 200 misalkan harga induknya naik juga lah gitu 330 340 350. Nah, ini naiknya kebetulan misalkan naiknya ya nggak ekstrim gitu ya, lebih ekstrim misalkan kenaikan dari si sama R-nya. Nah, ini di satu poin harga sama R yang terlalu tinggi itu justru tidak akan menarik untuk para investor untuk menebus gitu. Jadi mending beli di market nih di satu titik di sini
ya. Ketika harga sahamnya, ya walaupun dia ikut naik juga, tapi harga naiknya saham R lebih tinggi, ya lebih untung beli di market, pasar reguler biasa, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada, saya harap tidak ada lagi pertanyaan bahwa lebih baik jual atau tebus gitu. Karena kita tidak bisa tahu harga market besok Senin tuh bagaimana. Tapi yang saya pastikan adalah kalau harga saham R-nya itu ngedrop terus, itu lebih untung kita tebus. Ya, kalau yang belum punya kita beli. Gitu ya. Nah, kemudian ini catatan lagi selanjutnya adalah jangan mepet untuk konfirmasi tebusnya ya, karena beberapa sekuritas itu Hamin satu udah itu deadline-nya Hamin satu. Jadi tolong dipastikan. Tapi ada juga yang di hari hanya ya, di trading end-nya itu 15 Maret tuh masih bisa terima. Karena ini kan kalau kalau trading ini kan pasar pasar tunai sesi satu saja ya, hanya di sesi satu gitu. Jadi tolong dipastikan ya kalau mau paling aman Hamin satu udah keputusan teman-teman tuh udah ada gitu. Apakah mau tebus atau R-nya dijual aja di market. Jadi tidak perlu tebusnya itu, tapi kita harus lihat harga marketnya dengan menggunakan template ini, tabel ini. Nah, selanjutnya skenario kedua, kalau yang belum punya saham sama R atau nggak hold sampai come date kemarin gitu ya, jual sebelum come date ya. Nah, rekomendasi saya adalah beli saat saham sama R-nya itu turun terus, apalagi kalau turunnya di bawah 100. Kita cicil beli aja gitu ya. Misalkan nih waktu Senin harganya misalkan 100 gitu ya, 90 turun terus gitu. Itu teman-teman beli aja gitu ya. Ya, karena secara modal ya, secara modal itu lebih lebih murah gitu ya. Tergantung memang saham ini sih, tapi kita lihat tadi ya kalau skenario-nya dia sudah ARB berjilid-jilid pun masih 225 kan sini ya. Ya. Nah, kecuali ARB berjilid-jilid ya ekstrimnya ya, misalkan tadi berapa 225 ya. Nah, itu baru kalau beli beli tebusnya beli nggak cuan gitu ya. Tapi kalau memang ini kan ekstrim sekali ya, katakanlah ya nggak mungkin lah sampai dua ARB sampai berjilid-jilid gitu ya, terus-terusan selama 6 hari. Ya kan lah jelek-jelek ya, misalkan 275 gitu kan. Nah itu masih untung tebus gitu ya. Apalagi kalau ini sampai satu, waduh itu borong aja dah. Kalau sampai R sampai harganya satu gitu ya, wah itu udah murah sekali tuh. Jadi seperti itu teman-teman ya, skenario nya kalau memang ingin ini ya fokus ke saham karena memang kalau lihat prospek ke depannya sih ini kan diakuisisi MTEK gitu ya. Ya itu kalau MTEK kita bisa tahu lah track record-nya. Yang dipegang pasti bagus semua. Apalagi memang kita udah sering baca gitu ya di berita di media bahwa view-nya sama ini ya akan dibesarkan, diekspansif gitu ya dengan kerjasama rumah sakit dari Korea katanya mau untuk fokus ke kecantikan gitu ya, kecantikan. Jadi memang target segmennya akan lebih ke sana gitu dan prospeknya pasti bagus gitu. Jadi sekian teman-teman ya, kira-kira seperti itu untuk bagaimana kita mengantisipasi harga SAME ya setelah post RI. Sebenarnya ini bisa juga digunakan untuk nanti ya Arto ya. Setelah ini kan Arto juga trading date-nya baru kemarin ya tanggal 4 itu ya come date-nya berarti trading date kira-kira kalau 4 hari ya kira-kira kalau nggak Rabu Kamis lah ya itu mulai trading date jadi kita harus pastikan juga pergerakan harga di market seperti apa. Oke, sekian, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, jangan lupa like, subscribe, and komen ya kalau ada pertanyaan hal ini. Terima kasih, see you juragan semua, bye bye.